lagi di Polisi Podcast Jurnalistik. Perkenalkan, nama saya Nanda Trimeda dari kelas 11A. Di sini saya akan menemani pendengar setia Polisi. Nah, episode kali ini yaitu pengalaman masa MPLS dan MTP dan mempunyai teman baru. Nah, kita punya bintang tamu nih, yaitu Arnelita. Arnelita, silakan mandiri. Halo semuanya, para pendengar Polistik. Perkenalkan, nama aku Arnelita Putri Asparno atau bisa dipanggil Arnel. Aku dari kelas 10C. Salam kenal semuanya. Gimana sih perasaan kamu ketika kamu diterima di SMA Negeri 1 Cikampek ini? Yang pasti rasanya itu, yang pertama pasti seneng ya kak. Terus juga bersyukur banget. Soalnya itu pas PPDB kemarin yang daftar ke Saji itu banyak banget ya, bahkan ada ratusan. Sedangkan kuota itu cuma sedikit. Jadi pas aku tahu kalau aku diterima, itu seneng banget kak. Wah, pastinya seneng banget ya diterima di SMA Negeri Cikampek ini yang terfavorit di sekitar Cikampek. Nah, bagaimana sih tanggapan kamu ketika kamu bertemu dengan teman-teman baru kamu? Yang pasti itu aku senang karena sekarang juga udah mulai akrab kan kak. Tapi sebelumnya itu aku ada rasa takut kak, karena di lingkungan baru untuk aku pasti ada rasa takut, kayak takut gak bisa sosialisasi, takut gak punya teman gitu. Tapi setelah kita mengenal sama lain, ternyata teman-temannya pada ramah, pada baik-baik juga, pada welcome sama aku. Wah, terus juga nih pas MPLS, nah pastinya kan ada kakak pembimbingnya ya. Nah, boleh dikasih tahu nggak kakak pembimbingnya itu siapa? Nah pas MPLS kemarin itu aku dibimbing sama Kak Tabina sama Kak Jen. Kak Tabina, Kak Jen. Wah, pastinya Kak Tabina dan Kak Jen itu sangat perhatian banget ya kamu dan adik-adik yang lain. Iya kak, bener banget. Dan juga Kak Tabina sama Kak Jen itu bener-bener ngerangkul kita semua dan juga welcome ke kita. Wah, terus apa aja sih yang diajarin Kak Tabina ke Kak Jen, ke kamu dan ke teman-teman kamu yang lain? Yang pertama itu pastinya mengenal lingkungan sekolah. Di sekolah tuh ada apa aja, ruangan-ruangan itu apa aja, dan juga ada materi-materi yang lainnya kak. Kayak sekolah kita itu masuk ke sekolah kurikulum merdeka dan juga yang lainnya. Wah, terus juga selama MPLS kan di luar nih. Nah, itu tuh ngapain aja sih? Yang pertama itu kita demo eskul kak, kita nonton kakak kelas untuk demo eskul. Yang dimana ternyata eskul di Saji itu banyak juga ya kak, dan juga asik-asik semua kayak gitu kak. Wah, pastinya dong eskul-eskul di SMA Negeri Cikampek ini emang pada bagus-bagus ya. Terus pada tertarik, jadi kayak kau pasti bingung mau memilih yang mana. Bener banget kak, aku sama temen aku tuh bahkan kayak aduh bingung kita mau ikut eskul apa gitu. Soalnya pas begitu eskul yang pertama tampil, oke, aku mau ikut. Terus pas yang kedua tampil aku juga mau ikut. Kan jadi bingung ya kak kalau kayak begitu. Nah, pastinya tuh kayak mikir-mikir semalaman atau seharian gitu ya. Iya, bener banget kak. Nah, terus juga kalau sekarang nih, kan pasti kan udah masuk nih. Nah, terus yang udah kamu pikirin itu kamu masuk eskul apa aja sih? Aku baru masuk eskul KIR sama eskul jurnalistik ini. Organisasinya itu kamu ikut apa sih? Untuk organisasi itu aku baru ikut MPK kak. Wah, ikut MPK ya, dan kamu juga ikut dua eskul, dan pastinya nanti kamu ketemu teman-teman baru kamu, dan pastinya beda kelas ya, yang tadinya bareng terus sekarang jadi bareng lagi di eskul. Nah, terus juga gimana sih awal-awal kamu masuk eskul gitu, kayak contohnya jurnalistik? Nah untuk jurnalistik sendiri itu aku pertama itu mulai dari lihat demo eskulnya kak. Aku ngeliat demonya tuh ada apa ya, meriah banget gitu kak. Terus ada divisi yang emang kayaknya aku banget gitu kak, cocok di aku kayak gitu. Makanya aku tertarik untuk ikut eskul jurnalistik. Nah, jurnalistik kan ada 3 divisi ya. Yang pertama itu ada dokumentasi, dan yang kedua itu ada media komunikasi, dan yang ketiga itu ada mading. Nah, dari 3 divisi itu kamu mau masuk divisi mana sih? Untuk sekarang itu rencananya aku mau ikut divisi medcom kak. Wah, medcom yang podcast itu ya, kayak kita sekarang. Nah, ada kejadian apa aja sih ketika kamu MPLS? Ada satu kejadian lucu kak pas MPLS kemarin itu yang bahkan sampai sekarang tuh diungkit-ungkit, bahkan diingetin terus sama teman-teman kelas kak. Jadi itu pas penampilan yel-yel dari masing-masing gugus itu ada palu bulu yang memimpin yel-yelnya. Nah itu aku bulu dari gugus aku kak. Nah pas lagi gugus 9 tampil, gugus 1 tampil, itu palunya tuh lupa aba-aba kak, lupa pemimpinnya. Jadi teman-teman udah bingung kok aba-abanya kok berubah gitu kan. Dan bahkan sampai sekarang masih diingat sama teman-teman, masih diungkit sampai sekarang. Wah, palu bulunya sampai lupa gitu ya. Nah, kalau boleh tahu, kayak
kalian itu latihan yel-yelnya itu dari kapan sih? Kayak berapa hari? Sebenarnya itu singkat sebenarnya Kak. Dari hari pertama, hari sebelum MPLS Kak, kita tuh janjian untuk ketemuan terus untuk diskusi tentang yel-yel gitu. Terus cuman kita latihan sebentar aja Kak di situ. Abis itu lanjut kita pas MPLS kita latihan juga pas hari pertama MPLS kita latihan sedikit gitu Kak. Nah, sampai palunya itu lupa ya, padahal udah latihan walaupun 1 hari. Pasti pas lagi di sekolah juga pasti latihan lagi kan ya. Terus juga mungkin kayak palunya itu nervous untuk kayak deg-degan gitu ya Iya, Kak. di depan. Dan dia tuh ngomong ke teman-teman Kak kayak, guys aku nervous banget. Dia kayak sampai buat catatan kecil gitu untuk ngapalin Kak. Tapi karena waktunya nggak keburu, jadinya mungkin buyar semuanya. Nah, kita selanjutnya ada MTP nih, masa tahun pramuka. Nah, bagaimana sih perasaan kamu ketika udah memasuki MTP masa tahun pramuka itu kan pastinya kan anak-anaknya tuh gugusnya berubah lagi ya, jadi kayak beda lagi dari pastinya ada gugus dari gugus 1 atau 2 kayak gitu, dan terus juga itu cuma hanya perempuan. Nah, gimana sih tanggapan kamu? Yang pertama itu perasaan aku excited Kak, karena ini juga pertama kalinya aku nginep di Saji gitu kan Kak. Terus juga yang kedua itu aku ada rasa takut sendiri Kak, soalnya kan juga aku ketemu teman-teman baru lagi gitu, aku bersosialisasi lagi, aku takutnya malah gak bisa bersosialisasi terus akhirnya aku malah gak punya teman. Tapi ternyata teman-teman sangga aku tuh baik-baik semua Kak. Terus juga karena cewek-cewek semua, kita kayak sefrekuensi gitu kan Kak. Terus juga pada welcome semua Kak aku Kak, terus juga anak-anak pada aktif semua. Wah, terus juga gimana sih pas lagi persiapan MTP itu pastinya kan ribet banget ya, harus kita juga nginep kayak gitu. Nah persiapannya itu kehektikannya nih Kak, aku itu sempet salah buat name tag Kak. Jadi pas MTP itu kita diminta untuk buat name tag masing-masing dengan syaratnya gitu Kak, kayak ada bentuknya harus ini, ukurannya harus segini, warnanya harus ini. Aku tuh sempet salah buat Kak, salah di ukurannya gitu. Akhirnya sampai aku cross check ke kelas dan akhirnya benar tuh Kak di name tag yang kedua. Terus juga kehektikannya lagi tuh nyari kayu bakar Kak, karena masing-masing orang tuh harus bawa kayu bakar untuk api unggun, dan di lingkungan aku tuh jarang ada kayu bakar Kak, tuh makanya aku kebingungan tuh Kak. Aku sampai tanya ke teman, udah nemu belum kayu bakarnya gitu. Tapi ternyata temen aku juga belum dapet Kak, karena jarang banget kali ya Kak gitu. Nah, pastinya itu kayak panik banget ya, kayak name tag salah, kita juga harus nyari yang lain juga kayak kardusnya, terus bikin bentuknya juga, itu pasti ini banget kan ya. Kayu bakar tuh dikira gampang ya, ternyata tuh susah banget ya kan, kayak harus nyari ke kebun dulu. Iya, bener, Kak. Sampai malam ya nggak Iya, sih, sampai pastinya kontak-kontak orang iya. gitu punya kayu bakar nggak? Punya kayu bakar Temennya nggak? ya, pastinya temennya kayak nitip dong. Iya bener banget Kak, bener banget. Kayak nitip kayak gini, aku tuh gak punya kayu bakar di rumahku, gak ada kayu bakar, kayak gini harus nyari ke kebun ya, Iya, kayak bener gitu. banget. Terus setelah kamu di sekolah kan pasti banyak kegiatan ya, itu tuh ada kegiatan apa aja sih? Untuk di MTP-nya itu ada dari paginya kita cek poin dulu Kak, kayak barang-barang apa aja yang harus kita kumpulin kayak gitu. Ada kan soalnya ada perlengkapan sangga gitu yang harus kita kumpulin. Habis itu setelah cek poin itu kita ada pematerian Kak. Nah, habis itu kita masuk ke ruangan sangga masing-masing untuk latihan pentas seni Kak, karena nanti malam kan malamnya itu kita ada pentas seni gitu Kak. Terus setelah itu sorenya itu ada siangnya itu ada pos to pos Kak. Jadi kita tuh persangga kita datang ke 3 pos Kak. Ada pos pertama itu kita menjawab tentang kepramukaan gitu Kak. Nah itu aku pusing tuh Kak, soalnya aku juga bukan anak pramuka. Oh yang itu ya, yang sandi morse. Bener banget Kak, itu aku bingung banget, ini gimana, terus soalnya juga cuma dijelasin sedikit doang kan. Terus juga panas-panasan, teman-teman kayak udah pada bingung, terus aku juga ikut bingung. Terus kayak Dikasih waktunya itu cuma sebentar gitu ya nggak sih? iya kita kayak kakak udah kayak, waktu udah habis kan, cuma Kak sebentar belum gitu kan. Kita kebingungan, udah pokoknya asal kumpulin aja gitu. Diambil gitu ya, padahal waktunya tuh udah habis ya, tapi tuh soalnya tuh belum diisi. Bener banget Kak, kita kan cuma udah biar aja gitu, yang penting selesai deh gitu. Nah, kalau boleh tahu, nah katanya pemateri ya. Nah kamu itu tahu nggak sih pemateri itu ada apa aja? Yang pertama itu ada dari bidan, kesehatan gitu. Yang kedua dari ada polisi, dan ada beberapa lagi sih yang lain. Wah, nah terus tuh ketika kamu pentas seni nih, pastinya kan latihan pentas seninya dulu. Nah itu tuh kamu gimana sih sama teman-teman kamu nyiapin buat pentas seninya? Pasti kan pakai properti kayak gitu kan? Ya Kak,
Nah, untuk persiapannya sendiri itu kita siapin dari H-1 MTP, Kak. Nah, karena cewek-cewek jadi gampang nih, Kak, untuk kita latihannya gitu. Nah, kebetulan itu aku dapet dari Jawa Tengah, Kak. Dan terus kita diskusi lah tuh H-1 MTP, kita mau tampilin apa nih kira-kira gitu. Nah, karena Jawa Tengah, kita tampilinnya tari kreasi, terus juga ada permainan tradisional, sama ada nyanyiannya, Kak. Jadi langsung gabung gitu, Kak. Jadi nyanyiannya itu mengiringi tari kreasi sama permainan tradisionalnya, Kak, kayak gitu. Terus juga untuk latihannya sendiri juga serba serba dadakan, Kak. Semua kayak yang penting kita latihan udah gitu. Terus tapi itu dikasih waktunya pasti lama banget ya buat ada latihan lagi kayak iya, gitu Kak, kan. pas di MTP-nya kita juga dikasih waktu untuk latihan kayak gitu. Terus juga propernya juga kita ala kadarnya aja, Kak, karena kan juga udah mepet ya, Kak. Terus juga kita sibuk siapin untuk pribadi juga gitu, sibuk siapin untuk pentas seni juga, jadi kayak ala kadarnya aja gitu. Cuman kayak nanti tuh pas lagi pentasnya kayak pas lagi ganti kostumnya kayak gitu ya, pastinya pas paling ribet banget ya kan. Nah terus juga kan nanti ada api unggun nih. Nah gimana sih tanggapan kamu ketika api unggun gitu? Api unggun di Saci itu khidmat banget, Kak, upacara api unggunnya. Soalnya kan juga pencahayaannya kan cuma dari api unggunnya aja, sebenarnya juga gelap banget. Itu bener-bener sunyi, khidmat banget deh pokoknya. Aku sampai merinding loh, Kak. Ikut Pas lagi api unggun, pas lagi ada pidatonya itu kan. iya bener, Kak, itu bener-bener sampai merinding sebenarnya. Soalnya karena takut juga tuh ya, Kak, soalnya semuanya gelap gitu. Gitu, Kak. Nah setelah api unggun ya subuhnya itu kan pasti kan ada renungan malam nih. Nah kamu tuh kayak pas di renungan malam tuh masuk ke hati atau enggak, kayak nangis atau bagaimana? Nah, pas renungan malam itu kan karena kita kan matanya ditutup juga kan, Kak. Awalnya tuh aku nggak tahu kalau ada renungan malam, kita cuma kayak ikutin aba-aba aja gitu dari yang depan gitu, untuk ngapain duduk kah atau minggir segala macam. Nah, terus pas aku disuruh duduk itu tiba-tiba ada langsung mulai tuh renungan malamnya, dan itu kayak teman-teman udah pada nangis semua. Terus juga karena kata-katanya juga yang buat aku nusuk banget, jadi kayak aku ikutan nangis, Kak, gitu. Kayak suara gitu kayak masuk hati Iya, banget. suaranya lembut banget. Iya, suara Fajul tuh lembut banget. Jadinya makanya kata-kata itu langsung kayak tes gitu loh, Kak. Kayak masuk hati, kayak temen-temennya nangis, jadi kayak gitu Iya, nangis kayak gitu kan. nangis. Nah kesan dan pesan kamu selama MPS dan MTP dan punya tahun baru itu apa sih? Yang pasti itu selama MPLS dan MTP itu seru banget, Kak. Terus juga aku juga jadi punya banyak teman baru nih, Kak, kayak entah temen gugus, terus juga teman sanggar, terus juga ada beberapa kenalan dari kakak kelas juga. Soalnya kakak kelasnya juga pada welcome, pada ngerangkul adik-adiknya gitu, Kak. Wah, terus juga apa sih motivasi kamu untuk kedepannya? Yang pastinya aku berharap aku bisa lebih aktif lagi di Saci ini, juga bisa mencetak prestasi lagi, Kak. Wah, pastinya itu seru banget ya, semuanya kayak MPLS, MTP kayak gitu kan. Pasti kan sekarang kangen banget ya nggak sih sama yang pas bener MTP? banget, kayak teman-teman MTP apalagi, Kak, sekarang kan cewek-cewek semua tuh, Kak, malam-malam tuh pada heboh semua. Terus kayak tidur ya kan, Iya, hebat. bener banget, kita skincare bareng, Kak. Episode kita kali ini cukup sampai di sini saja, dan terima kasih atas pendengar setiap podcast jurnalistik, dan terima kasih juga atas bintang tamu kita yaitu Arnelita. Terima kasih kembali, Kak, dan juga teman-teman. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.